Puji Tuhan. Shalom. Senang pagi hari ini bisa melayani di GPPS Jemaat Palu. Tentunya ini semua adalah kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Kami Majelis Pusat tetap mengucapkan selamat hari Natal ya. Sekalipun sudah lewat, tapi Natal yang sesungguhnya bukan tanggal 25 Desember. Yang penting adalah Yesus datang sebagai juru selamat. Kita manusia yang tidak mempunyai pengharapan, puji Tuhan, Yesus datang sebagai juru selamat bagi kita semua. Dan selamat tahun baru, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mengutamakan Tuhan. Mari saudara kita buka Alkitab kita di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, Rasul Paulus, dia adalah seorang pemimpin Yahudi, seorang yang mempunyai pendidikan yang tinggi, seorang cendekiawan. Dan ketika dia bertobat, Rasul Paulus bisa mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus di dalam aku. Luar biasa saudara. Biasanya setiap orang yang mempunyai profil seperti Rasul Paulus sulit untuk mengatakan demikian. Coba bayangkan saudara, dia seorang ahli Taurat, ahli kitab, ahli teologi, ahli misi, ahli apologetika, ahli filsafat. Kecenderungan orang yang menguasai banyak materi pengetahuan ini pasti menjadi sombong. Siapa aku ini? Tetapi kita lihat Rasul Paulus, dia menyatakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Yesus di dalam aku. Di sini jelas kita melihat Rasul Paulus mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Mengutamakan Tuhan. Saudara, kita perlu mengenal Yesus, mengenal namanya, demikian juga mengenal Yesus secara pribadi. Saudara tahu nama Yesus? Nama Yesus ini saudara, kalau kita perhatikan dari perkembangan kata dalam perjanjian lama sebelum pembuangan bangsa Israel ke Babel, dari kata Yehosua, sesudah pembuangan ke Babel menjadi Yesua, dan masuk di dalam perjanjian baru pada masa Yunani menjadi Yesus, I-E-S-O-U-S. Yesus ini dari kata Yehosua yang dibangun dari dua akar kata, Yahweh Yasa. Yahweh Yasa, Sang Pencipta itu yang menyelamatkan. Yahweh ini yang ada, yang telah ada, yang abadi, yang kekal. Yasa, menyelamatkan. Jelas di sini dengan kita menyebut nama Yesus, di dalamnya sudah tersirat nama Yahweh yang menyelamatkan. Nama Yahweh ini nama yang sakral, tidak boleh sembarangan diucapkan. Tuhan memandang salah setiap orang yang menyebut nama Yahweh sembarangan.
bangsa Israel memanggil Adonai. Adonai. Di dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani. Kurios dalam bahasa kita. Tuhan. Adonai ini saudara, suatu nama kehormatan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan keilahian. Yesus finalitasnya dari keberadaan Allah. Nah, di sini saudara, Yesus luar biasa mengajarkan kepada kita kalau kita berdoa, berdoalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Yesus. Dengan kita menyebut nama Yesus, di dalamnya sudah tersirat nama Yahweh. Dengan kita memanggil nama Yesus, kita melakukan menghormati 10 hukum. Tidak boleh menyebut nama Yahweh sembarangan. Nah, jangan sampai kita dipengaruhi dengan ajaran Yahweism. Ya, begitu ekstrimnya sampai Yahweh yang nomor 1, Yesus itu menjadi nomor 2, nomor 3. Iya. Yesus itulah juru selamat kita. Amin. Nah, ini nama Yesus. Kita mengenal Yesus dari firman Tuhan. Coba saudara ketika berdoa, dalam doa saudara, di dalam saudara menyanyi memuji Tuhan, apa yang menjadi konsentrasi saudara, fokus saudara? Apakah salib? Penjahat di samping Yesus juga disalib. Ataukah saudara ya bayangkan salib itu ada Yesusnya? Wajah Yesus yang bagaimana kita bayangkan? Kalau kita lihat gambar foto yang ada ya di toko buku Kristen, di gereja, di tempat pelayanan, lihat bermacam-macam. Ada wajah Yesus, wajah Eropa dengan dengan tes wajah Yesus dengan hidung yang mancung ya. Yesus Timur Tengah, coba lihat, dengan hidung maaf yang bengkok. Ada gambar Yesus dengan rambut pirang. Nah, ada juga yang rambut hitam. Apakah Yesus disemir? Ya. Saya pernah melihat buku misi kepada orang Jepang. Di situ Yesus digambarkan pakai kimono. Nah, saya pernah lihat Yesus ya dalam buku misi kepada orang Jawa. Yesusnya pakai blangkon. Ya, baju ada Jawa, ada keris di belakang. Nah, Yesus yang mana saudara? Apakah saudara bayangkan secara umum Yesus yang rambut gondrong dengan jenggot yang panjang? Apakah itu? Lihat saudara, ini karya seniman. Karya seniman. Jangan sampai kita berpatokan kepada satu wajah dan itu jadi ilah, jadi berhala bagi saudara. Yesus yang benar yang kita kenal dari firman Tuhan. Amin. Sebagaimana Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Ayat 14 katakan firman itu menjadi manusia, yang kita kenal Yesus Kristus. Jadi kalau kita berdoa, memuji Tuhan, menyanyi, konsentrasi kita adalah Yesus yang kita kenal dari firman Tuhan ini. Pada akhir zaman dikatakan akan muncul Yesus-Yesus yang palsu, Mesias-Mesias palsu. Banyak konsep tentang Yesus yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita mengenal Yesus yang benar dengan kita banyak membaca firman, merenungkan, menghayati, dengan kita mempelajari Yesus di dalam Injil, surat-surat rasul-rasul tentang Yesus. Disitulah kita berjumpa dengan satu pribadi, Yesus Kristus, Yesus yang kita kenal dari firman Tuhan. Inilah saudara yang menjadi fokus konsentrasi saudara. Amin. Puji Tuhan. Kita perhatikan saudara, kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mengutamakan Tuhan di tahun 2015.
Saudara, mengapa? Betapa pentingnya kita mengutamakan Yesus Tuhan kita di tahun 2015. Kalau kita memperhatikan, saudara, bukankah kita tahu persis Allah Bapa yang menciptakan kita? Kita manusia, siapa kita ini? Kita diciptakan dari debu, ya. Kita menjadi berharga di dalam Yesus Kristus. Sebab itu, saudara, Allah Bapa itu layak diutamakan. Mujizat yang paling besar dalam hidup kita adalah keselamatan jiwa ini. Itu paling mahal. Apa yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan tidak cukup membalas kasih Tuhan yang begitu besar, keselamatan jiwa. Ya. Nah, ini saudara. Sebab itu kesadaran hati kita ini bahwa Tuhan layak dipuji, diagungkan. Kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kita pasti mengutamakan Tuhan. Kalau kita memperhatikan dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 2, Raja Daud, dia berdiam di rumah yang baik, yang dibuat dari kayu aras. Dan saat itu, nah di sini kita perhatikan, Daud memiliki kesadaran di dalam hatinya. Dia seorang yang mengasihi Tuhan. Dia berkata kepada Nabi Nathan, masakan aku berdiam dalam rumah kayu aras ini, rumah yang baik, sedangkan tabut Allah di dalam tenda. Lihat saudara, Raja Daud punya kesadaran mau mengutamakan Tuhan. Itu sebabnya dia merencanakan untuk membangun rumah Tuhan. Dia merasa tidak layak. Kok dia ada di rumah yang dibangun dengan baik, sedangkan rumah Tuhan dia tidak perhatikan. Yang kedua saudara, kepentingan Allah Bapa harus diprioritaskan. Kalau kita memperhatikan dalam Hagai pasal 1 ayat 4 sampai dengan 11, itu suatu teguran keras bagi yang membelakangkan kepentingan Allah. Saat itu Yehuda sangat saudara sibuk dengan urusan dirinya, sibuk dengan rumahnya, sedangkan rumah Tuhan dibiarkan terbengkalai. Apa yang terjadi saudara? Akhirnya saudara, kekeringan terjadi atas negeri mereka. Gandum, minyak. Ini saudara, Tuhan katakan engkau membangun pundi-pundi yang berlobang, bocor di sana, bocor di sini, karena sibuk dengan urusannya, dengan rumahnya. Dan rumah Tuhan dibiarkan menjadi reruntuhan. Di sini saudara mengajarkan kepada kita, kalau kita memikirkan Tuhan, Tuhan pasti memikirkan kita. Kalau kita peduli terhadap pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti peduli terhadap pekerjaan saudara, terhadap usaha saudara. Kalau saudara memperhatikan rumah Tuhan, maka Tuhan akan memperhatikan rumah tangga saudara. Yang ketiga saudara, mendahulukan Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kalau kita mengutamakan Tuhan, itu kunci berkat. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, carilah terlebih dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Janji Tuhan itu selalu mengandung dua unsur, bagiannya kita dan bagiannya Tuhan. Kalau kita melakukan bagian kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, cari itu dengan kesungguhan hati, ada upaya sungguh-sungguh. Ya, Bapak Ishak Liu selalu mengajarkan kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh sampai rasa hadirat Tuhan itu, sampai urapan itu turun. Ini saudara, lihat, kita tidak perlu khawatir. Lihat pembelaan Tuhan atas saudara. Demikian juga Hagai pasal 2 ayat 18 sampai 20. Hari ini juga, kalau engkau memperhatikan rumahku,
lihat, hari ini juga berkat itu akan datang dalam kehidupan saudara. Hari ini Tuhan mulai bekerja. Kalau kita mulai memikirkan Tuhan, peduli terhadap pekerjaan Tuhan, dan memperhatikan rumah Tuhan. Lihat, hari ini juga. Saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, bagaimana hidup yang mengutamakan Tuhan itu? Wujudnya hidup yang mengutamakan Tuhan ini. Coba kita lihat dari kebenaran itu. Kita lihat dari kebenaran ini. Apakah kita hidup mengutamakan Tuhan atau tidak? Yang pertama, saudara, selalu ya pada kehendak Tuhan dan berkata tidak terhadap dosa. Selalu ya pada kehendak Tuhan. Kalau kita memperhatikan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, kata Yesus ya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ini perkataan Yesus ketika bergumul di Taman Getsemani, menghadapi salib. Suatu pergumulan yang berat, sampai dikatakan keringatnya itu seperti darah. Coba, saudara pernah bergumul tidak? Sampai keringat itu seperti darah. Begitu berat. Tetapi kita lihat penyerahan diri Yesus. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Saudara, kalau kita memperhatikan kehidupan Yesus, ini menjadi contoh bagi kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 34 dikatakan apa? Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Lihat, makanan itu selalu berbicara tentang kebutuhan primer, bukan sekunder. Makanan dari Yesus yang utama, yang primer adalah melakukan kehendak Bapaknya dan menyelesaikannya. Melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan itu sangat penting. Sampai Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, lihat, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kalau kita menyimak doa Bapa kami ini, kalimat-kalimat yang ada itu sangat dalam, saudara. Sangat dalam. Coba dengan kita berdoa Bapa kami, itu menunjukkan kerendahan hati kita, bahwa kita butuh Tuhan. Kita dalam hidup dunia ini, dalam dinamika hidup ini, tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Nah, Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Betapa ironisnya kalau kita sendiri tidak pernah doa Bapa kami, saudara. Padahal ini ajaran Yesus Tuhan kita, junjungan kita, sesembahan kita. Sebenarnya, saudara, kebutuhan hidup kita itu include di dalam doa Bapa kami. Coba perhatikan kalimat demi kalimat, sangat dalam. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Supaya hidup kita di dunia ini, saudara, kita menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya ini. Coba perhatikan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lihat, secukupnya. Kecenderungan manusia itu selalu tidak puas, serakah. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kecenderungan manusia itu selalu tidak puas, serakah. Rupanya para penipu jeli melihat ini. Itulah sebabnya kita lihat mulai iming-iming, ayo ikut invest ini, untungnya 10 kali lipat, 20 kali lipat. Nah, lihat, ya, terpengaruh karena ingin cepat kaya, ingin cepat sugih, ya, orang Jawa bilang. Nah, betul firman Tuhan katakan dalam Amsal, ketika engkau mengamat-amati hartamu, tiba-tiba dia terbang. Nah, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Ketika hartanya melayang, stres. Nah, ini saudara, ya, ini, ya. Coba perhatikan. Berikan kami makanan kami, itu selalu berkaitan rezeki kita masing-masing. Jangan kita lihat rezeki orang lain, bisa tawar hati, sakit hati. Sebenarnya kita sudah diberikan rezeki masing-masing. Nah, di sini pernahkah berdoa Bapa kami?
Coba lihat saudara, ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita doa Bapa kami sepanjang hari, wah luar biasa. Pagi kita berdoa, sepanjang hari kita menjalani hidup dengan hati yang bersih. Malam hari kita berdoa Bapa kami, kita tidur dengan hati yang bersih. Amin. Bukankah firman Tuhan katakan dalam Mazmur 127, Tuhan memberikan berkat kepada orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Coba pada waktu tidur saja Tuhan perhatikan. Coba saudara ya renungkan baik-baik. Waktu saudara tidur, roh jiwa saudara ada di mana? Apakah jalan-jalan? Kalau jalan-jalan ya saudara pasti ingat. Apakah roh jiwa saudara ada di kolong ranjang atau di balik bantal? Iya. Nah, bukankah luar biasa pemeliharaan Tuhan atas kita? Coba lihat beberapa orang ya, belum bangun, ada yang meninggal waktu tidur. Ada yang stroke pada waktu tidur. Nah, kalau kita bangun, puji Tuhan. Setiap pagi kalau saya bangun, puji Tuhan saya masih hidup, terpujilah Tuhan. Nah, ini kemurahan Tuhan. Kita hidup semata-mata kemurahan Tuhan. Ini saudara, pernahkah saudara merenungkan jantung kita ini? Dari sejak janin sampai usia saudara sekarang ini tetap berdetak, tidak pernah istirahat. Saudara tidur pun, lihat, tetap berdetak. Ya. Coba saudara, kalau si jantung itu ya ngomong sama saudara, Pak, Bu, saya sudah kerja dari sejak Bapak Ibu, sejak janin sampai sekarang ini, capek saya minta istirahat, permisi istirahat 10 menit. Coba saudara, apakah tidak langsung almarhum? Nah ini, jadi kita ini hidup semata-mata kemurahan Tuhan. Amin. Ini saudara, doa Bapa kami ini penting ya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Suatu permohonan supaya jangan kita kena musibah. Jangan sampai ya. Saya mempunyai teman ya, waktu saya kuliah di Tiranus Bandung ya, suaminya pengurus sinodo. Waktu pulang dari Jakarta ke Solo, saudara ingat ada pesawat ya, bablas kuburan. Nah coba ya, istrinya menyambut ya, hanya tinggal jenazah. Nah apakah saudara mau ini terjadi? Tentunya saudara katakan, oh jangan sampai Pak, dijauhkan kiranya. Saya ini pernah masuk ICU saudara ya, berapa tahun yang lalu ketika ayah saya meninggal. Saya shock ya, dan saya punya hipertensi. Sistolik saya 240, diastolik saya 140. Antara sadar dan tidak sadar, saya dibawa masuk ke ICU. Ketika saya sadar, saya mulai merenung, ya saya banyak kekurangan. Apa yang saya peroleh semuanya menjadi tidak berarti. Satu pertanyaan saja, apakah saya siap ya menghadap Tuhan? Nah saudara, apakah saudara mau seperti saya ini? Tentunya saudara katakan, oh jangan sampai Pak Sewi, jangan sampai, cukup Pak Sewi saja ya. Nah ini, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Suatu permohonan. Kalau kita sudah berdoa Bapa kami, dan kalau toh terjadi juga, itu berarti seizin Tuhan. Dan lihat, Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Lihat, kita tetap mengakui setiap hari. Bukankah Amsal katakan, akuilah Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan hidup saudara. Tuhan yang punya kerajaan. Beberapa orang membangun kerajaannya sendiri-sendiri, membangun menara gading untuk mencari popularitas. Tuhanlah yang punya kuasa. Bukankah beberapa orang, saya punya kuasa kesembuhan. Nah, kita mengakui Tuhan yang punya. Engkaulah yang mempunyai kemuliaan. Coba lihat beberapa orang mencuri kemuliaan Tuhan.
Padahal semuanya itu adalah kasih karunia Tuhan. Lihat betapa pentingnya suatu pengakuan Tuhan, Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini saudara, Yesus mengajarkan supaya kita hidup dalam kehendak Tuhan. Sampai Yesus mengajarkan dalam khotbah di bukit, di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21. Tidak semua orang yang masuk dalam kerajaan surga. Tidak setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Sekalipun dikatakan oleh Yesus, aku sudah mengadakan mujizat, bernubuat, mengusir setan. Tetapi Yesus katakan apa? Hanyalah engkau yang melakukan kejahatan ini, tidak melakukan kehendak Bapa surgawi. Nah, saudara mau tahu kehendak Bapa surgawi? Di dalam firman Tuhan ini. Bagaimana kita bisa menjalani hidup sesuai kehendak Tuhan kalau kita tidak pernah baca, merenungkan, menghayati, memperkatakan, melakukan firman Tuhan ini. Selanjutnya kita perhatikan, awali setiap hari dengan menghampiri Tuhan. Setiap hari, setiap pagi. Di dalam Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, bagaimana dengan kehidupan saudara? Apakah pagi-pagi saudara mengutamakan Tuhan? Ataukah pagi bangun kemudian sudah bingung dengan urusan dapur, urusan anak-anak, ya? Ini, apakah saudara mengutamakan Tuhan atau tidak? Banyak orang itu banyak alasan, ya. Seorang ibu, ayo ibadah. Aduh, sibuk saya urus anak, sibuk urus anak. Ya, nanti aja kalau anak sudah besar. Ketika anak sudah besar, ayo ke gereja. Aduh, sibuk saya, sibuk urus cucu. Urus cucu. Nanti cucu sudah besar baru saya mau ke gereja, mau doa pagi. Sibuk saya. Ketika cucunya sudah besar, ayo lebih sungguh kepada Tuhan, ayo ibadah. Aduh, sibuk saya. Nanti kalau cicit sudah besar. Lu kapan saudara? Manusia banyak dalih. Nah, ini Yesus memberikan teladan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Berikutnya, memohon petunjuknya terlebih dahulu atas segala rencana keputusan. Memohon petunjuk Tuhan. Seringkali beberapa orang, ya, di dalam membuat sesuatu, ya, dengan kekuatannya sendiri. Setelah itu baru adakan persekutuan, ya, adakan sesuatu yang kelihatannya rohani. Nah, ini sepertinya minta restu Tuhan. Bisa saja Tuhan katakan, itu kan maunya kamu, bukan maunya saya. Ya. Nah, ini kita perlu datang kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, minta pimpinan Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam 1 Tawarik pasal 10 ayat 13 sampai 14, perhatikan di sini tentang Saul. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Tidak setia terhadap Tuhan. Kalau saya memperhatikan di dalam Amsal, karakter setia itu yang disenangi Tuhan. Setia. Di dalam Amsal dikatakan banyak orang baik, tapi cari orang setia itu sulit. Lihat. Karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan, maka Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatannya raja kepada Daud. Saudara, beberapa orang seringkali, lu kan cuma tanya Pak Sewi. Seperti seorang ibu datang pada saya, Pak, tolong nasihati suami saya, sudah mulai ya nyerempet, tanya-tanya, ya paranormal.
Suaminya pengusaha, saya nasihati. Apa jawabnya? Kan cuma tanya Pak Sewi, masa tanya aja tidak boleh? Ya, menambah wawasan, kan saya tidak melakukan, cuma ingin tahu aja. Nah, kalau saya perhatikan Ulangan 18 ayat 9 sampai 13 katakan apa? Bertanya saja, tanya saja. Itu kekejian di hadapan Tuhan. Bertanya kepada arwah, bertanya kepada paranormal. Coba lihat levelnya itu, kekejian di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, ya, mendengarkan saja tidak diizinkan, karena bisa meracuni pikiran kita. Nah ini, ya. Selanjutnya kita perhatikan, utamakan persembahan bagi Tuhan. Nah ini, ya, Amsal pasal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Muliakan Tuhan dengan harta saudara, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari kita mau belajar. Saya pun belajar. Ketika saudara terima berkat, ya, nah coba perpuluhan lebih dulu. Jangan nanti kan saya harus bayar air, bayar listrik, SPP anak. Nanti yang sisanya aja loh, sisanya. Iya. Nanti terus tidak ada sisanya bagaimana? Nah, coba belajar utamakan Tuhan. Iya. Oh, tidak cukup Pak Sewi. Maaf, gaji saya cuma 1,5 juta. Bayar listrik, bayar air, bayar SPP. Oh, tidak cukup Pak Sewi, tidak cukup. Saudara ingat, ketika 5.000 orang, ya, mengikuti Yesus, kehabisan makanan, belum lagi perempuan dan anak-anak, bisa 10.000. Seorang anak kecil menyerahkan kepada Yesus 5 roti 2 ekor ikan. Yesus mengucap syukur, dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Jadi kalau saudara, ya, mengutamakan Tuhan, mengucap syukur dengan apa yang ada, jalani hidup dengan ucapan syukur, mensyukuri. Lihat, Tuhan buka keran-keran yang baru bagi saudara. Amin. Ini saudara. Demikian juga kita memberikan persembahan yang baik untuk Tuhan. Di dalam Injil Lukas, kalau kita perhatikan, ya, Lukas pasal 6. Iya. Berilah kepada Tuhan. Berilah. Tuhan itu tidak butuh uang, ya, tapi itu satu komitmen kita untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan itu maha kaya. Dia punya semuanya, emas perak dia punya. Ya. Dan dikatakan apa? Takaran yang baik dipadatkan. Ya. Coba lihat. Digoyangkan, ditumpahkan keluar dan akan dicurahkan dalam ribahan saudara. Apa yang menjadi ukuran yang diukurkan akan diukurkan kepada saudara. Itu sebabnya saudara, saya belajar untuk memberikan persembahan yang terbaik. Kalau kolektor itu saya siapkan di rumah, ya, 20.000, 50.000 yang bagus, yang rapi, saya lipat. Sebab saya akan beribadah kepada Raja di atas segala raja. Kalau kita kedatangan tamu, apalagi pejabat tinggi, ya, nah coba kita memberikan yang the best, yang excellent. Coba kalau kita datang di dalam kebaktian, kita mau menyambut, berjumpa dengan Sang Pencipta, Raja di atas segala raja, ya, kita datang asal-asalan. Maaf, kita memberikan persembahan, ya, uangnya sudah robe-robe, apalagi 2.000 rupiah, masa Tuhan disamakan tukang parkir, ya. Ya, kecuali kalau memang, ya, hidupnya memang demikian, ya. Tapi masakan Tuhan disamakan tukang parkir. Kalau kita bisa memberikan yang terbaik, apa yang diukurkan akan diukurkan kepada kita, saudara. Ada yang memberikan uangnya sudah sobek-sobek, dikremes-kremes lagi, waduh, ya. Terus baunya minta ampun, rupanya dari pasar ikan, ya. Jadi yang hitung kolektor ini jadi pusing. Nah, coba takaran yang baik, siapkan baik-baik dari rumah. Lihat, apa yang diukurkan akan diukurkan kepada saudara. Ini saudara, kita belajar,
ya, mengutamakan Tuhan. Berikutnya kita perhatikan segala sesuatu yang diperbuat untuk kemuliaannya. Segala sesuatu yang diperbuat untuk kemuliaannya. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Lihat di sini, di dalam seluruh aspek kehidupan kita, ya, apa yang kau makan, kau minum, melakukan sesuatu, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Di dalam dinamika hidup ini kita praktek, saudara. Saya tinggal di pastori gereja, ya, GPP Sawan, saudara. Ya, setiap siang disediakan makanan dari kantin gereja. Nah, saya selalu diantar makanan, ya, dari dapur kantin gereja setiap siang. Suatu hari, saudara, ya, saya diantar bubur kacang hijau. Saya makan, wah, nikmat sekali, ya, sampai habis. Ketika habis saya lihat di dalamnya kok ada sebuah benda. Saya perhatikan lebih teliti, tidak taunya kunci, saudara. Ada kunci di dalam, iya, rantang kacang hijau, bubur kacang hijau itu. Dan saya perhatikan, maaf, gandulnya itu, saudara, dari tali rafia yang dijalin-jalin. Dan kumal lagi. Banyak bolote, tahu bolot itu? Daki, banyak dakinya. Coba, saudara. Nah, saat demikian kan kita mempraktekkan. Apakah kemudian saya marah-marah, goblok kamu, ya, atau kita keluarkan kata-kata caci maki, ya, apalagi nyebut otak-otak lagi. Coba. Nah, ini saya praktek. Ya, bisakah kita tetap puji Tuhan? Nah, ini. Ya. Ini pengalaman yang kedua. Ya, jadi saya pernah mengalami pengalaman yang pertama. Sama juga, saudara. Ketika saya khotbah di GPP, sebuah gereja cabang yang besar di Surabaya. Saya khotbah Roma 8, ya, ayat 38, ya. Bahwa, ya, Tuhan turut bekerja, ya, dalam segala sesuatu. Roma 8 ayat 24, ya. 28, ya. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ini, yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Apa yang terjadi itu tidak ada istilah kebetulan. Saya khotbah berapi-api, selesai khotbah saya dikasih satu cangkir yang besar, yang pegangannya besar itu, iya, satu cangkir besar teh. Karena haus baru khotbah, iya, saya minum, ya, dengan, ya, begitu, ya, dengan penuh dengan, ya, penuh dengan kehausan, saya minum cepat. Selesai habis saya perhatikan kok ada benda di dalamnya. Iya. Saya pikir itu teh celup. Iya. Saya perhatikan lebih teliti, apa ini? Tidak taunya cecak di dalam, saudara. Ada cecak di dalamnya. Saya langsung beritahu kepada pemimpinnya, piye Pak? Kok ada cecaknya di dalam, Pak? Oh, maaf Pak Sewi, maaf Pak Sewi. Tadi itu tehnya panas sehingga tidak ditutup. Ketika dia beritahu tehnya panas tidak ditutup, tambah kepikiran saya. Karena waktu saya minum itu sudah dingin. Jadi berapa jam cecak itu direndam, saudara? Iya, berapa jam cecak itu direndam? Nah, coba lihat. Iya, saya perhatikan cecak itu sudah pucat, perutnya kelihatan, otot-ototnya hijau, merah, kelihatan semua. Aduh, minta ampun saya pikir. Rasanya mau muntah, tidak mau muntah, ya tidak bisa muntah. Nah, ini saatnya praktek, ya, melakukan firman Tuhan. Apakah saya marah-marah, goblok kamu ya? Iya, atau apalagi kata-kata kasar, otak-otak lagi, otak ini, otak itu. Nah, ini saudara, ini saatnya praktek
melakukan, memuliakan Tuhan, memasyurkan Tuhan. Ya saya pikir-pikir, hitung-hitung sudah. Puji Tuhan, minum jamu sari cecek. Nah ini pengalaman seumur hidup. Saudara kan belum tentu pernah minum jamu sari cecek, betul tidak? Nah saya pernah. Tapi saya pikir-pikir, apakah ini kebetulan atau tidak ya? Dan memang saudara, beberapa hari tubuh saya ini ya gatal-gatal. Tapi bukan diabetes ya, juga bukan panu, bukan. Saya 1 hari mandi 2 kali ya. Rupanya ya kakak saya ini seorang eksportir ya, hasil bumi. Jadi saya dulu tinggal di kantor kakak saya. Itu banyak contoh-contoh hasil bumi, banyak kutu-kutu saudara, banyak kutu-kutu ya. Jadi rupanya saya digigit kutu itu mungkin jadi keracunan atau bagaimana. Tapi puji Tuhan, minum jamu sari cecek ini langsung tidak muncul lagi saudara. Padahal betul saya ini kan seorang yang punya pendidikan juga ya, berpikir logika. Saya ke dokter itu tidak sembuh, tapi minum sari cecek ini waras langsung saudara. Nah apakah ini kebetulan? Nah ini jadi betapa pentingnya dalam segala sesuatu bersyukur, memuliakan Tuhan. Amin. Ini saudara, berikutnya kita perhatikan, mengapa kita harus menyenangkan Tuhan? Mengapa kita harus menyenangkan Tuhan? Yang pertama, setiap manusia diciptakan dengan keinginan untuk mengungkapkan rasa senang atau kagum, ya, bangga terhadap sesuatu. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 22 dan 23, ketika Adam ya, Tuhan membawa Hawa yang diciptakan dari rusuknya. Nah inilah tulang dari tulangku, ya, lihat, daging dari dagingku. Nah harusnya demikian. Ini puisi manusia yang pertama. Iya. Bagaimana dengan saudara? Apakah masih mengucapkan yang demikian? Ya. Nah ini saya pernah berjumpa dengan teman saya, ya, teman dekat, menikah di Surabaya. Waktu dia pindah Jakarta, saya sering berkunjung waktu saya kuliah di Jeffrey. Ya tahun pertama saya berkunjung, wah disambut dengan baik. Ayo Pak Sewi duduk Pak Sewi. Terus saya mulai panggil istrinya, ya, sayang, Pak Sewi datang, siapkan kopi. Nah, istrinya keluar, istrinya juga teman saya. Ya, tahun kedua saya datang untuk kuliah block teaching. Ya, senang dia, saya mampir. Ayo Pak Sewi duduk. Ya, mulai panggil, Ma, Pak Sewi datang. Ya. Nah, siapkan kopi. Nah, istrinya keluar. Tahun yang ketiga saya datang, saya disambut, ya teman baik. Ayo Pak Sewi duduk. Nah ini dengan nada keras, monyet. Saya pikir monyet yang keluar. Mungkin monyet yang dilatih keluar. Tidak tahu, maaf saudara, istrinya yang keluar. Loh kok mau dipanggil monyet ya? Tidak taunya untuk bales, ya kunyuk. Nah coba, dari sayang bertambah tahun kan harus semakin manis ya. Seperti pernikahan di kota Kana, anggur itu semakin manis. Kok ini jadi monyet? Nah ini, iya. Jadi saudara perhatikan bagaimana ya pengungkapan perasaan kita kepada Tuhan. Apa kita menyenangkan Tuhan atau tidak? Yang kedua, segala sesuatu adalah dari Dia, untuk Dia. Roma 11 ayat 36 ya. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia segala kemuliaan bagi Tuhan. Nah, kita hidup ini semata-mata kemurahan Tuhan. Ya, Dia yang layak dipuji, diagungkan, dimuliakan. Yang ketiga, karena kita sudah ditebus dan harganya sudah lunas dibayar oleh Kristus. 1 Korintus 6 ayat 20. Ya. Kita ini manusia yang berdosa, yang patut dihukum, dimurkai, tapi puji Tuhan. Puji Tuhan, Allah ya memanggil. Bukan kita yang mencari Allah, kita manusia berdosa. Ya, segala usaha kita sia-sia. Allah mencari, memanggil, memilih kita. Sekarang ini kita menjadi pengikut Yesus, kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus. Ini adalah kasih karunia Tuhan, mujizat yang paling besar dalam hidup kita adalah keselamatan jiwa ini. Ya, apa yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan tidak cukup membalas kasih Tuhan yang begitu besar. Nah, kita perhatikan hidup yang menyenangkan Tuhan itu hidup yang seperti apa? Ini
Hidup yang menyenangkan Tuhan itu hidup yang seperti apa? Nah, tentunya banyak pendapat saudara ya. Tetapi kita melihat bagaimana menurut Alkitab. Menurut Tuhan Yesus, Yohanes 15 ayat 8, kalau saya perhatikan tentang pokok anggur. Ya, Bapak itu sebagai pengusahanya, Yesus pokok anggur, kita carang-carangnya. Ya, tentunya Bapak yang punya usaha pekerjaan Tuhan ingin pekerjaannya maju. Ya, mana ada pengusaha yang mau usahanya bangkrut, tokonya bangkrut, tentunya tidak ada seorang pun. Demikian juga Bapak kita, dia mau kebunnya itu semakin besar, pokok anggur ya, dengan caranya semakin bertumbuh dengan subur dan lebat dan berbuah-buah. Nah ini, coba dikatakan dalam ayat 8, adalah kehendak Tuhan supaya kita berbuah banyak. Supaya apa? Supaya Bapa di surga dipermuliakan. Nah ini, kalau saudara berbuah banyak, Bapa di surga itu dipermuliakan. Dengan demikian engkau adalah murid-muridku. Yesus katakan, nah, kalau mau menjadi murid yang sejati, itu berbuah banyak, bukan pengetahuan di otak. Ini, lihat Yesus katakan, kalau engkau berbuah banyak, Bapa itu dipermuliakan. Dan dengan demikian engkau adalah murid-muridku. Puji Tuhan, kita menjadi murid Yesus kalau kita berbuah banyak. Ya. Nah kita lihat, jadi hidup yang menyenangkan Tuhan adalah hidup yang menghasilkan buah. Alkitab mengajarkan kepada kita buah apa yang dicari Tuhan, yang dapat menyenangkan hatinya. Coba kita perhatikan buah yang dicari Tuhan dalam hidup orang percaya. Yang pertama, saya tidak jabarkan karena waktu ya, buah pertobatan. Matius pasal 3 ayat 8. Nah ini, kalau kita sudah terima Yesus dalam hati kita, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, ini ada benih ilahi di dalam diri kita ini, di dalam hati kita. Kalau dia hidup baru, itu pasti berbuah. Saudara perhatikan di sini, buah pertobatan. Kalau dulu suka bohong, nah sekarang ya tidak melakukan lagi. Kalau dulu banyak pikiran kotor, cabul, porno, sekarang bertobat. Ya, memikirkan, merenungkan firman Tuhan. Kita lihat yang kedua, buah pemberitaan Injil. Yohanes 15:16, supaya kita pergi untuk menghasilkan buah yang tetap. Ini pergi bukan untuk membawa penyakit, masalah, tapi pergi untuk membawa damai. Dalam khotbah Yesus di bukit, berbahagialah mereka membawa damai. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Luar biasa. Membawa damai bagi keluarga yang sedang konflik, membawa damai bagi persahabatan yang sedang konflik. Nah ini, membawa damai, membawa berita Injil, kabar baik. Kalau kita perhatikan dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, seringkali misi-misi hanya membacakan ayat 19-20. Padahal ayat 18 itu dasarnya yang sangat prinsip. Coba lihat, Yesus mendekati murid-muridnya. Coba Sang Maha Kuasa itu mau proaktif mendekati murid-muridnya. Coba lihat. Iya. Dan mengatakan apa? Segala kuasa di bumi, di surga ada pada tanganku. Segala kuasa di bumi, di surga ada pada tanganku. Dan Yesus mengatakan apa? Pergilah, beritakan Injil, jadikan murid. Pergi. Saya punya pendapat pergi ini ya, memikirkan, merencanakan, mewujudkan pekerjaan Tuhan dalam misi yang the best, yang terbaik, yang excellent. Saya yakin ya, janji Tuhan selalu mengandung dua unsur, bagian kita dan bagian Tuhan. Kalau kita melakukan bagian kita ini saudara, lihat Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Akhir zaman ini ya seumur hidup kita, sampai dunia ini berakhir. Luar biasa. Tuhan yang punya kuasa di bumi, di surga itu menyertai kita saudara. Jadi kita tidak perlu khawatir akan ekonomi kita, akan pekerjaan kita, akan masa depan kita. Kalau kita memikirkan Tuhan,
Tuhan memikirkan saudara. Kalau saudara peduli terhadap pekerjaan Tuhan, Tuhan peduli terhadap pekerjaan usaha saudara, toko saudara. Kalau saudara memperhatikan rumah Tuhan, Tuhan pasti memperhatikan rumah tangga saudara. Ini saudara, kalau kita dalam hidup kita ini, tentunya kita harus bekerja ya. Firman Tuhan katakan, orang malas janganlah makan. Nah, tapi saudara dalam hidup saudara, di tengah-tengah rutinitas, saudara melihat kesempatan yang ada, kairos itu. Saudara sebagai pengusaha, sebagai ibu rumah tangga, sebagai mahasiswa, saudara jeli melihat visi, saudara mau menjadi saksi Tuhan. Lihat pembelaan Tuhan atas hidup saudara. Ini kebenaran. Coba masa saudara kurang yakin dengan perkataan Yesus ini. Ini perkataan Yesus. Yesus sendiri mengatakan, segala kuasa di bumi di surga ada pada tanganku. Kalau engkau pergi menjadi saksi, aku menyertai engkau. Coba, apa kita masih kurang yakin terhadap ini? Selanjutnya kita perhatikan buah iman. Roma 1 ayat 13. Iman, percaya itu sederhana. Banyak orang mempersulit. Ada yang mengatakan Ibrani 11 ayat 1 itu unsur iman. Kalau kita akan melihat apa yang kita harapkan, bukankah dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu dasar dan juga bukti juga dasar. Jadi tanpa batas. Iman itu dalam bahasa aslinya juga diterjemahkan setia. Nah ini, iman, yakin dalam situasi kondisi apapun, tetap yakin kepada Yesus. Sederhana sekali di dalam Yakobus pasal 1. Iman itu tidak bimbang. Jadi kalau bimbang ya bukan iman. Iman itu tidak bimbang, yakin. Kalau dia bimbang seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari, tidak tenang hidupnya. Yakin. Seorang yang beriman kepada Yesus, dia tidak berdosa dan perkataannya. Dia tidak berdosa dengan pikirannya. Dia tidak berdosa dan perasaannya. Dia tidak berdosa dan perbuatannya. Dia tidak berdosa dan perkataannya keluar bersungut-sungut, caci maki, hujatan. Dengan pikirannya mulai mempertanyakan Tuhan. Dengan perasaannya mulai kecewa, tawar hati. Dengan perbuatannya, wis ndak gereja-gereja ndak, Yesus-Yesusan. Nah ini, iman itu dia tidak berdosa dengan perkataannya, dengan pikirannya dan perasaannya dan perbuatan. Dia yakin kepada Yesus, yakin kepada firman-Nya. Ada yang bertanya, sampai kapan Pak Sewi? Ya sampai mati. Ya, sampai mati. Sampai mati. Iya. Sepanjang hidupnya dia yakin. Dia memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Pikirannya penuh firman, perasaannya penuh dengan hati yang memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan, melakukan perbuatan, melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau toh dia harus mati, dia mati sebagai pahlawan iman. Coba kalau seorang bersungut-sungut, apa ini, mana janji Tuhan, omong kosong. Mulai caci maki, hujatan, sakit, terus mati. Ini kan tragis. Ini kan mati ngenes saudara. Nah, bukankah kita mati sebagai pahlawan iman? Amin. Ini yang keempat, buah Roh Kudus, Galatia pasal 5 ayat 22. Nah, ini buah Roh Kudus ya. Tentunya saudara sudah paham ini. Ya. Kita lihat kasih, kemurahan, kesabaran, kebaikan, penguasaan diri, dan selanjutnya. Dalam bahasa aslinya satu, bukan buah-buah Roh Kudus. Dan ini proses, tidak bisa simsalabim. Dalam 1 Korintus 14 dikatakan, dengan kita berdoa di dalam roh, kita membangun diri kita. Dalam bahasa aslinya membangun itu batu demi batu. Proses sampai terwujud sebuah rumah. Nah, dengan kita banyak berdoa, itu membentuk. Kalau dulu kita suka marah, ya menjadi lebih sabar. Buah roh ini bukan simsalabim kemudian muncul. Ya, beberapa orang sering nyindir, apa itu bahasa lidah itu, omong kosong. Ya, bahasa lidah tapi hidupnya tidak benar. Itu dia melihat premis minornya. Tidak bisa kemudian digeneralisasi. Firman Tuhan mengajarkan dengan kita berdoa di dalam roh, membangun diri kita. Premis mayornya, ini prinsip.
dengan kita banyak menyembah, banyak berdoa, banyak merenungkan firman Tuhan, mengoreksi hidup kita dan firman Tuhan. Roh Kudus memampukan kita, ya, dan kita akan menghasilkan buah roh itu. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan dalam Roma 8 ayat 11, Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus, ya, diam di dalam kamu. Dan diulang lagi, supaya, ya, mungkin ada yang ragu ya, oleh Rasul Paulus diulangi. Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus itu berdiam di dalam engkau, yang menghidupkan tubuhmu yang fana itu. Coba diulangi. Seringkali kita baca ayat itu hanya lewat begitu saja. Kebangkitan Yesus itu peristiwa besar, saudara. Coba seandainya kalau jenazah-jenazah di rumah duka kemudian bangkit, pasti saudara ya, koran-koran televisi memuat ada jenazah bangkit. Nah, ini peristiwa besar. Seringkali kita baca ayat itu cuma lewat. Dikatakan apa? Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus. Ada identitas. Banyak orang Roh Kudus ahli kebatinan ini juga dulunya ya. Pentakosta yang lama dulu Roh Suci. Orang kebatinan di Jawa juga Roh Suci. Tapi lihat, Roh Kudus dengan identitas yang jelas. Roh Kudus yang menghidupkan Yesus itu. Coba saudara sering katakan, Roh Kudus yang membangkitkan Yesus ada di dalam saya. Ada di dalam saya. Seringkali saya katakan itu. Lihat, beda saudara. Firman Tuhan ini untuk saudara, saat itu untuk jemaat di Roma, juga untuk kita sekarang ini. Berikutnya kita lihat buah kebenaran, Filipi 1 ayat 11, Ibrani 12 ayat 11. Kita merenungkan firman Tuhan. Dan orang yang hidup dalam firman, dia akan berbuah kebenaran itu. Yang keenam, buah pekerjaan yang baik. Buah pekerjaan yang baik. Kolose 1 ayat 10, ya, kalau dia seorang yang suka firman Tuhan, cinta firman Tuhan, maka pasti ya berbuahkan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik, berbuat baik itu bukan untuk menerima keselamatan. Di dalam pandangan teologi, pekerjaan baik, buah yang baik, ya, juga perbuatan baik itu sebagai apa? Bukti iman. Kalau imannya benar itu terbukti sebagai buah iman. Kalau kita beriman lahir baru pasti berbuah sebagai ucapan syukur karena kita diselamatkan, sebagai ibadah. Ya, Yakobus 1 ayat 27. Ya, mengunjungi yatim piatu, ya, janda-janda dalam kesusahannya, ya. Luar biasa firman Tuhan, janda-janda dalam kesusahannya. Ada ayat dalam kesusahannya. Coba kalau mengunjungi yatim piatu dan janda-janda, wah ini ya, tapi janda-janda dalam kesusahannya dan menjaga dirinya jangan sampai dicemarkan. Nah ini sebagai ibadah. Kemudian buah ketekunan, Yakobus 1 ayat 4. Nah ini, dengan saudara tekun, kalau toh harus mati, maka dia mati sebagai pahlawan iman. Hidupnya sudah ya berbuah, menyenangkan hati Tuhan. Betapa indahnya ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan katakan, "Sabaslah hai hambaku, engkau yang telah setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Yang sudah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan perkara yang besar." Nah, selanjutnya yang terakhir, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Ya, hidup yang berbuah. Yang pertama, memelihara senantiasa tanah hati kita, supaya benih firman Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah lebat. Lukas 8 ayat 8, ya. Jangan simpan kebencian, sakit hati, ya, dendam. Ingat dalam 1 Yohanes 3 dikatakan, barang siapa membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh dan dia tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Jangan sampai ada kebencian dalam hati saudara, jengkel, amarah, dendam, ya, kepada seseorang. Buat apa? Rugi saudara. Saudara benci kepada seseorang, orang itu mungkin happy, yang rugi saudara sendiri. Apakah saudara mau kamar saudara banyak sampah yang banyak set? Nah, demikian juga
hati kita jangan sampai ada sampah-sampah ini. Yang kedua, membiarkan hidup kita senantiasa dibersihkan oleh Tuhan. Yohanes 15 ayat 2. Kita baca firman, renungkan firman, perkatakan firman, lakukan firman itu. Hidup kita terus dikoreksi. Yang terakhir, ketiga, memelihara persekutuan yang erat, intim dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 4, Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8. Ya, di dalam Yesus di dalam kita akan berbuah banyak. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, di mana akar-akarnya merambat sampai ke batang air. Dia tidak mengalami panas terik, daunnya tetap hijau dan tidak khawatir di tahun kering. Di tahun kering, berarti ada tahun kering. Firman Tuhan katakan apa? Tahun kering. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, dia tidak khawatir di tahun kering. Dia tidak henti-hentinya menghasilkan buah. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita nyanyikan pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya Yesus. Biarlah kesempatan ini kita mengambil komitmen. Kalau selama ini kita tidak mengutamakan Tuhan, mari tahun 2015 saya mau mengutamakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita sadar bahwa kita hidup semata-mata kemurahan Tuhan. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Glory, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Abba, ya Bapa, ini anakmu, ya Bapa, ini aku anakmu. Haleluya, Layakkanlah seluruh haleluya Yesus. hidupku. Haleluya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Biarlah ini menjadi komitmen kita, menjadi seruan hati kita. Tahun 2015, Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Meskipun Haleluya. badai silih berganti Haleluya. dalam hidupku, Haleluya, ku haleluya. tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. haleluya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, haleluya. ini aku anakmu. Haleluya, haleluya. Layakkanlah seluruh Haleluya, hidupku. Haleluya, Ya Bapa, haleluya, haleluya. Bapa, Glory, ini haleluya. aku anakmu.
Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kami menyembahmu. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. 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 Oh, kalamas kalamas. Haleluya. Haleluya. Kami sanjung ya Tuhan. Yesus, Yesus yang luar biasa. Yesus Tuhan kami, Tuhan yang tidak berubah baik kemarin, hari ini dan selamanya. Kami mau hidup sesuai rencanamu, kehendak-Mu Tuhan. Ora masika matara mangara masika. Ya lama. Haleluya. Haleluya. Aku mau mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Amin. Inilah menjadi komitmen kami pagi hari ini Tuhan. Amin. Kami mau Tuhan mengutamakan Tuhan. Amin. Menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Kami hidup semata-mata kemurahan Tuhan. Amin. Siapakah kami ini Tuhan? Kami sangat membutuhkan Tuhan. Amin. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang tidak berubah baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Pagi hari ini Tuhan menjadi seruan setiap hati. Kami mau Tuhan mengambil komitmen mengutamakan Tuhan. Amin. Mengutamakan Tuhan. Amin. Dalam hidup kami. Amin. Menyenangkan hati Tuhan. Memuji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pribadi. Berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saya silakan Bapak. Puji nama Tuhan. Atas nama sidang jemaat Tuhan, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Sewi yang sudah membagikan kita berkat Tuhan. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita semakin mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang akan menyerahkan anak, silakan untuk maju ke depan untuk kita doakan. Sebelumnya itu mendahului dari penyerahan anak, maka saya akan bacakan beberapa ayat yang mendasari penyerahan anak ini. Di dalam pertama, di dalam Mazmur 127 ayat 3 dan Ulangan pasal 6 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Mazmur 127 ayat 3 berkata demikian: Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Dalam terjemahan lama dikatakan bahwasanya anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan perihal biak adalah suatu anugerah adanya. Kemudian di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu,
apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi penyerahan anak ini atau pemberkatan anak adalah suatu perintah Tuhan dengan satu pemahaman kebenaran firman Allah, yaitu pertama, anak-anak adalah anugerah, keturunan adalah anugerah. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan, Tuhan sudah memberikannya kepada sebuah atau dalam tiap rumah tangga atau keluarga. Kemudian kita tahu bahwa yang berikut adalah dikatakan itu milik pusaka daripada Tuhan. Sekalipun secara real ada pada kita sebagai orang tuanya. Nah, karena ini adalah milik pusaka daripada Tuhan, ada tanggung jawab iman yang diberikan di situ, bukan hanya tanggung jawab moral sebagai orang tua yang memelihara anaknya dan mendidik anaknya. Dan kemudian dengan demikian tidak hanya sekedar menjadi bapak yang baik dan ibu yang baik, tetapi sekaligus sebagai bapak rohani yang baik dan ibu rohani yang baik. Dengan jalan bagaimana? Mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Apa yang diajarkan? Yang diajarkan adalah apa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk dilakukan. Dalam arti kata, suatu keteladanan hidup hari-hari sebagai orang tua sekaligus sebagai bapak rohani dan ibu rohani yang baik. Sebab sebahagian besar watak anak-anak itu dibentuk dalam kejiwaannya yang salah satunya adalah suka meniru. Ya, anak-anak itu suka meniru. Apa saja akan ditiru. Apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dilakukan, itu akan dia lakukan juga. Nah, itu sebabnya saudara sebagai bapak dan ibu, mari kita menyadari akan hal ini. Kalau anak itu tumbuh di dalam keluarga yang orang tuanya suka berkata-kata kotor, dia akan melakukan itu. Tidak mungkin begitu juga untuk hal yang lain. Tidak mungkin kita akan mengatakan kepada anak kita, jangan merokok. Sedangkan orang tua sendiri bukan cuma papanya, mamanya juga Baisa. Kita tidak mungkin mengatakan kepada anak kita, jangan minum cap tikus. Sedangkan dia punya papa tua dengan cap tikus. Jadi saudara, inilah gambaran yang sangat jelas. Seberapa lama kita akan mengajarnya? Sepanjang kehidupan, dan juga berulang-ulang di mana saja, di rumah, dalam perjalanan, di tempat tidur, di saat dalam beraktivitas, saat engkau bangun. Dengan kata lain yang paling sederhana, mengkomunikasikan tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, dimulai dari bahasa kanak-kanak sampai kepada dia boleh menerima secara pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia telah diselamatkan. Dengan demikian kita telah berhasil menjaga milik pusaka Tuhan untuk kita kembalikan kepadanya, karena dialah yang mempunyai. Olehnya, mari kepada Bapak dan Ibu yang menyerahkan anak, dan kita seluruh jemaat Tuhan memahami ini dan menjadi
kita bangkit berdiri, kita akan doakan penyerahan anak ini kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, saudaraku, kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Segala puji syukur bagi Tuhan. Dan kita memberi persembahan pada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita bersatu dulu sebelum pulang. Tuhan Yesus memberkati.